Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kalian semuanya. Pada pertemuan kali ini saya berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya, dan tentunya harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan bisa mengikuti pelajaran ini sampai dengan tuntas nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menganalisa tentang nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah nilai dasar Pancasila, nilai instrumental Pancasila, dan nilai praktis dari Pancasila itu sendiri. Nah, nilai dasar dari Pancasila merupakan hakikat atau makna atau esensi yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Nilai dasar ini bersifat universal karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai evident truth atau sebuah kebenaran yang hakiki yang disetujui oleh semua orang. Nah, Pancasila sendiri memiliki 5 nilai dasar yang sesuai dengan kelima sila yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Antara lain adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, nilai instrumental dari Pancasila. Jika nilai dasar adalah intisari dari apa yang diamanatkan oleh sebuah sistem nilai, maka nilai instrumental adalah parameter, panduan, atau koridor yang memungkinkan kita untuk mewujudkan nilai dasar tersebut. Berikutnya adalah nilai praksis. Nilai praksis atau kerap disebut pula sebagai nilai praksis merupakan suatu perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Nilai praksis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai instrumental yang terjadi yang menjadi dasarnya. Namun anak-anak, perubahan-perubahan ini tidak akan pernah mempengaruhi fakta bahwa nilai praksis merupakan perwujudan sikap dari nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Ya, nilai Pancasila dan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kita bahas tentang nilai dasar sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasar sila yang pertama adalah ketuhanan. Nilai instrumentalnya adalah pada pasal 28 ayat 1. Kamu bisa melihat di buku Undang-Undang Dasar 1945 yang amandemen, yaitu pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, dan memiliki kewarganegaraan, dan seterusnya. Pasal 29 ayat 1 juga disebutkan bahwa negara berdasarkan atas
ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya nilai praksis dari Pancasila adalah hak dalam kebebasan melaksanakan peribadatan. Berikutnya kewajiban dalam memberikan penghormatan umat beragama. Contoh kasus pelanggaran sila yang pertama misalnya tidak ada sikap toleransi kepada sesama, adanya gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, ya, perusakan tempat-tempat ibadah, mendirikan tempat ibadah yang sudah orang yang sudah banyak yang sudah beragama, ya, kemudian fanatisme yang sangat berlebihan, ya, sehingga menimbulkan sifat anarkis. Berikutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasarnya adalah kemanusiaan, nilai instrumentalnya adalah kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, ya. Kemudian berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya nilai praksisnya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan, kewajiban dalam memberikan gaji sesuai dengan kinerja sebuah karyawan. Nah, berikutnya contoh kasus pelanggaran sila yang pertama, misalnya perbudakan, jelas menyalahi sila yang kedua ini karena tidak sesuai dengan semestinya, tidak manusiawi, sehingga perbudakan sangatlah dilarang di negara kita. Memperkerjakan anak di bawah umur, ya. Kemudian ketidakadilan dalam bidang ekonomi dan seterusnya. Berikutnya nilai dasar yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai dasarnya adalah persatuan, nilai instrumentalnya adalah pasal 26, ya, 26A dan pasal 36A, di mana pasal 26, ya, tentang siapa yang menjadi warga negara. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Berikutnya pasal 36 menyebutkan bahwa persatuan atau lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Kemudian nilai praksisnya di sana tertera adalah hak untuk menjadi abdi negara, kewajiban dalam upaya membela negara. Berikutnya contoh kasus pelanggaran sila yang ketiga, misalnya menganggap suku lain lebih baik dari sukunya sendiri. Perang antar suku, ya. Jika terjadi perang suku tertentu saja Indonesia akan terpecah, mungkin tidak menjadi utuh, sehingga ini bisa menjadi salah satu pelanggaran dari Pancasila itu sendiri. Contoh yang lain adalah menjadi provokator etnis atau suku tertentu. Berikutnya nilai dasar yang keempat adalah kerakyatan. Mari kita lihat nilai instrumental di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1. Di sana tertera adalah MPR terdiri atas anggota
Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan daerah dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kalau kita lihat pula pada pasal 6 ayat 2 itu di sana tentang pemimpin negara atau pasangan calon presiden. Berikutnya nilai praksisnya adalah hak dalam mengikuti pemilihan umum, kewajiban dalam mendengarkan pendapat serta kritikan orang lain. Nah, contoh kasus pelanggaran sila yang keempat ini antara lain adalah melarang orang lain untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu karena adanya suku, ya, melarang jabatan tertentu karena adanya ras-ras tertentu, karena agama-agama tertentu dan lain sebagainya. Berikutnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai dasarnya adalah keadilan. Mari kita lihat nilai instrumentalnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 ya. Kemudian juga pasal 34 misalnya ayat 1 itu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sedangkan contoh kasus pelanggaran sila yang kelima misalnya menelantarkan para veteran, ya. Perlakuan tidak adil karena kondisi tertentu. Contoh kasus-kasusnya adalah penyimpangan sila kelima, yaitu perbedaan kehidupan warga negara ibu kota, misalnya Jakarta, dengan daerah tertentu Papua misalnya. Sama-sama warga negara Indonesia, tetapi ada perbedaan lingkungan, perbedaan ras dan sebagainya. Tentunya ini jangan sampai terjadi sehingga bangsa Indonesia tetap, ya, menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Anak-anak, ini yang bisa sedikit saya sampaikan, ya. Sebelum saya melanjutkan pada pokok pembahasan berikutnya tentang hak dan kewajiban, maka saya berkeinginan kalian bisa mendalami materi yang saya berikan dengan mengerjakan questioning atau pertanyaan yang sudah saya persiapkan. Yang pertama, kalian bisa melihat pada tayangan berikut ini. Tolong diperhatikan pada tayangan berikut ini. Yang pertama adalah nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam sila Pancasila. Tentunya kalian bisa menjelaskan, ya. Berikutnya dengan memberikan contoh dari nilai Pancasila tersebut. Dan yang terakhir adalah berikan penjelasan dari substansi nilai dasar Pancasila, substansi nilai instrumen Pancasila, dan nilai praksis Pancasila. Nah, ini yang sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mendalami dengan menganalisa di buku yang sudah kalian pegang sebelum kita melanjutkan kepada pokok bahasan yang sudah saya siapkan. Anak-anak, begitulah, ya. Semoga ada manfaatnya. Saya mengucapkan terima kasih. Sekali lagi tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.